Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah. Kami percaya segala perkara dapat kami tangguh hanya di dalam Engkau yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku
kami kembalikan kepadamu ya Aba, ya Bapa yang baik. Kami ada semua karena anugerah-Mu, dan saat ini kami siap memuliakan nama-Mu. Kami mau tabiskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun
sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Bersamamu Bapa, kami pasti bisa melalui ini semua. Aja ku mengerti segala rencanamu.
keyakinan percaya Engkau akan membukakan jalan untuk kami, memberikan hikmat kepada kami, menerangi pelita kami, sehingga jalan-jalan yang kami lalui diterangi oleh firman-Mu. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami, biar rema yang akan kami dapatkan ya Tuhan, itu semata-mata dari-Mu saja. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat yang terkasih yang berada di rumah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sebenarnya terdapat dari Keluaran pasal yang pertama sampai pasal yang 10. Tetapi kita akan memberi highlight di Keluaran 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang 9. Saya akan membacakannya. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Kita tambahkan ayat yang 10. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan rema Tuhan, yaitu mengenai misi penyelamatan dari Tuhan. Tuhan melakukan misi penyelamatan kepada bangsa Israel. Sehingga dia memanggil Musa untuk menjadi jenderalnya. Dasar-dasar pengutusan Musa yang pertama adalah Tuhan ingin menyatakan hukuman. Bangsa Mesir dikatakan di Keluaran 6 ini. Bangsa Mesir itu sudah sampai di titik kedegilannya. Mereka memaksa bangsa Israel, memperbudak bangsa Israel sedemikian rupa sehingga bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Berseru di sini berarti berdoa. Berdoa yang bertalu-talu kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar anak-anak Tuhan berdoa bertalu-talu kepada dia, dia akan turun tangan melakukan misi penyelamatan. Sebelum dia melakukan misi penyelamatan, apa yang Tuhan lakukan? Dia akan menghukum orang yang melakukan penindasan kepada anak-anak kesayangannya. Bangsa Israel, kita umat pilihan Tuhan. Jangan pernah takut, kita punya Tuhan yang hidup. Ketika kita berada di masa kesesakan, di masa kesukaran, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan jenderalnya untuk melakukan penyelamatan kepada kita. Dasar yang kedua, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu
Dia ingin melakukan penyelamatan dan pelepasan dari segala kesesakan. Bangsa Israel telah diperbudak sedemikian rupa oleh bangsa Mesir. Sampai di titik kemungkinan bangsa Israel itu berkata, di sini di Keluaran yang pasal 6 di sini, mereka sampai putus asa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa kami tidak ada apa-apanya. Kami menghadapi bangsa Mesir, bangsa yang kuat. Kami apalah kami hanya budak. Dan kami makan dari hasil itu. Tetapi satu hal yang saya mau ingin sampaikan kepada saudara-saudari terkasih. Pada waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Kita baca di pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, pasal yang ke-9. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ingin mempertontonkan perbuatannya yang adikodrati. Tangan Tuhan melawan penguasa gelap. Mesir disimbolkan dengan peperangan dengan kuasa kegelapan. Israel disimbolkan sebagai kita anak-anak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menolong kita. Untuk menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Untuk menunjukkan mujizat-mujizatnya. Di sini diceritakan bagaimana Tuhan mengerahkan alam semesta untuk menolong bangsa Israel. Pembebasan bangsa Israel perlu intervensi tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Kita memiliki Tuhan yang kuat. Kuasa alam maut tidak bisa membuat kita terjungkal. Seluruh kekuatan Tuhan akan Dia kerahkan untuk menolong kita. Hal-hal yang gelap, hal-hal yang berat, kesukaran-kesukaran yang berat sekalipun. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi supaya Dia bisa bikin statement kepada dunia. Supaya dunia bisa tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Pengetahuan setinggi apapun, hikmat yang luar biasa seperti apapun itu yang dimiliki manusia, jika berurusan dengan Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Situasi yang terjadi sekarang, Tuhan hanya mengirimkan setitik saja. Kelimpungan satu dunia. Chaos satu dunia. Apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita? Bahwa tidak ada nama di kolong langit ini yang berkuasa. Hanya nama Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
Seberapapun engkau kaya, seberapapun engkau punya kepintaran, sekuat apapun engkau menguasai dunia. Tapi jika Tuhan berdaulat untuk menjatuhkanmu, engkau akan jatuh dan mengakui Dia adalah Tuhan. Saat ini, mari kita saya mengajak orang yang mungkin masih punya dua kaki. Kaki di kiri masih di laut, kaki di kanan masih di darat. Jangan suam-suam kuku, saudara. Jangan cari Tuhan ketika saya perlu makan, saya perlu pangan, saya perlu sandang. Sama seperti bangsa Israel. Butuh Tuhan kalau perlu. Mujizat-mujizat telah dilakukan di depan mata mereka, tetapi masih bersungut-sungut. Tuhan telah mengirimkan mujizat-mujizat yang besar kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan telah membelah laut di depan mata mereka untuk menolong mereka. Tetapi mereka masih degil. Mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dasar dari pengutusan Musa adalah Tuhan ingin mencangkok kita menjadi milik kesayangannya. Tuhan sedemikian rupa menolong kita dari masa kesesakan, membuat kita kuat melewati kesukaran-kesukaran ini. Hanya satu, untuk membuat kita melekat kepada Dia, membuat kita menjadi biji matanya, kesayangannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk mungkin lebih dalam lagi. Kita akan baca di rumah mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel pada waktu pada waktu keluar dari tanah Mesir. Namun satu yang ingin saya sampaikan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah badai. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah masa kesukaran. Kita pasti akan beroleh kemenangan. Amin. Anak-anak Tuhan diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa kesukaran ini. Pertolonganmu sudah di perjalanan. Imani itu dan perkatakan itu setiap hari. Tuhan pasti akan melindungi dan menjagai kita. Dan marilah kita jangan seperti bangsa Israel. Sudah mengalami berkat Tuhan, tetapi masih bersungut-sungut. Sudah mengalami mujizat-mujizat setiap hari, tetapi tidak pernah bersyukur. Sudah ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita masih berbuat serong. Kita masih mendua hati. Berbaliklah kepada Tuhan dari perbuatanmu yang serong, dan percaya Tuhan akan memulihkan engkau. Haleluya, Yesus. Hati kami ya Tuhan, percaya kepadamu.
Kami bergantung sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah semua mulut mengaku, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Biarlah lewat kami Tuhan, bangsa kami akan diselamatkan. Lewat kami Tuhan, kota kami akan diselamatkan. Haleluya Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bayang-bayang mau sedikit pun dilagulukan di dalam nama Tuhan Yesus. Duduk berdirinya Engkau, keluar masuknya Engkau, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami akan tinggal pulang dengan penuh damai dan sejahtera. Dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus menjadi milik kita semua sampai kita bertemu kembali di angkasa permai yang indah. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.